Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Berfirman buat kami Tuhan. Ambil alih dari awal sampai tamat. Yang untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai Tuhan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah mengikuti jalan Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar hidup kita meneladani Yesus. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-50. Tapi untuk menghemat waktu, kita akan baca ayat 21. Nanti kita akan membahas ayat-ayat dari Mazmur pasal 18 ini, khususnya mengikuti jalan Tuhan. Mari kita lihat ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Mengikuti jalan Tuhan. Itulah tema atau khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga, tidak ada petunjuk yang paling sempurna bagi kita sesudah percaya Yesus kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab dan membacanya. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau itu kita lakukan, 3 hal akan terjadi. Pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan mengerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan untuk setiap kita. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan dari Mazmur pasal 18 tentang tema kita, mengikuti jalan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, ayat yang pertama kita lihat Alkitab kita. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, orang menyampaikan, kami ulangi, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat yang kedua, ia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan,
kekuatanku. Ayat yang ketiga, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tuhan, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Mengikuti jalan Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Di dalam dunia ini ada banyak jalan, tapi jalan yang menuju kepastian adalah jalannya Tuhan. Alkitab katakan, jalanmu bukan jalanku. Andai kata saudara dan saya mau mengikuti jalan Tuhan dalam hidup kita, bukan berarti tidak ada masalah, tetapi saudara dan saya akan melihat tuntunannya pasti bagi setiap kita, bahkan pertolongannya dan janjinya menyertai kita. Tadi kami katakan yang pertama, mengikuti jalan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Dan itu terbukti dari kehidupan Daud. Ingat Mazmur 18 ini Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud, kalau kita mempelajari Alkitab kita, diurapi oleh Samuel di Bethlehem itu umur 15 tahun. Dan dia menjadi raja umur 30 tahun. Dia menunggu 15 tahun. Dalam menunggu 15 tahun itu, Saul ingin membunuh dia sebanyak 10 kali. Jadi untuk menjadi raja, Tuhan mempersiapkan Daud secara luar biasa. Tidak seperti membalikan tangan. Dan kami mau katakan, semakin besar faktor kesulitan, ya nilainya semakin tinggi. Dan itu yang kita bisa lihat dari kehidupan Daud. Yang dia lakukan, dia tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan terbukti hal itu dalam kehidupannya, dia tetap mengasihi Tuhan. Banyak kali kita seringkali memberontak. Sehingga apa yang terjadi, banyak hal yang kita tidak patut alami, kita akhirnya mengalaminya. Tapi kami mau pesan buat kita, kalau engkau sudah percaya pada Yesus, ikuti saja apa yang Tuhan katakan. Tidak ada rencana Tuhan yang jelek bagi kita. Semua yang Tuhan lakukan adalah proses pendewasaan, supaya saudara dan saya mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. Jadi kami mau ajak kita, mari kita mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita mentaati perintah-perintahnya. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Dia kehendaki kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi mari kita mengikuti Tuhan dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Selalulah berkata ya untuk apa yang Tuhan perintahkan. Maka saudara dan saya akan mengalami kedahsyatannya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Rambut kita jatuh satu saja Tuhan tahu. Karena itu kami mau katakan, mari kasih Tuhan lebih daripada segalanya. Utamakan, pentingkan. Kalau ini yang kita kerjakan, kami percaya Tuhan yang besar, bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu goyang dan goncanglah bumi. Dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena nyala murkanya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi yang kami mau tekankan buat kita yang kedua,
tentang mengikuti jalan Tuhan, orang yang mengikuti jalan Tuhan selain mengasihi Tuhan, dia selalu intim dengan Tuhan. Ya, apapun yang dia lakukan adalah hasil keputusannya dari intim dengan Tuhan. Ya, jadi kami mau ajak kita, kalau itu rahasianya mengikuti jalan Tuhan, ya, di mana saudara dan saya mau intim dengan Dia, kami percaya kekristenan kita akan berdampak dan Yesus akan ditinggikan. Karena dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku, ya, dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Haleluya. Banyak kali kita punya masalah, suara kita yang lebih besar daripada suara Tuhan. Padahal Alkitab katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Daud. Kami mau katakan, mengikuti jalan Tuhan. Dalam segala hal, ikutilah jalan Tuhan. Itu hidup yang paling safe. Karena percaya atau tidak, jalan Tuhan adalah jalan menuju keselamatan. Jalan Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan. Jalan Tuhan adalah jalan menuju keberhasilan dalam kehidupan ini. Jadi jelas, yang kedua, intim dengan Tuhan. Kami percaya waktu kita intim ada kepekaan. Waktu kita intim ada kekuatan. Bahkan waktu kita intim kita akan berbuah. Jadi kami mau katakan, ini rahasianya kalau kita ingin mengikuti jalan Tuhan. Prioritaskan apa yang terpenting. Yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu kita kerjakan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi masalah tidak membuat kita terpuruk, tapi membuat kita bangkit dan bergairah mengikuti Tuhan. Yang ketiga, kami ingin kita lihat ayat 24. Ayat 24 dikatakan demikian. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Jadi yang kami mau tekankan buat kita mengikuti jalan Tuhan, kalau kita baca ayat 24 ini, kita hidup kudus. Ya, hidup kudus. Apa artinya hidup kudus? Membenci dosa, mau mentaati apa yang Tuhan katakan. Apakah dosa? Dosa adalah tidak mentaati akan perintah Tuhan. Haleluya. Kalau saudara selama ini mendefinisikan dosa, dosa itu berzina, dosa itu mabuk, ya betul. Tapi kalau kita baca Alkitab kita, kalau kita rendah hati menyelidikinya, dosa adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Mari kita lakukan ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup kudus. Mari kita hidup kudus, kita benci dosa, kita mencintai untuk mentaati apa yang Tuhan katakan. Itu buktinya kita mengikuti jalan Tuhan. Jadi kalau saudara berkata, saya sudah percaya Yesus, saya mengikuti jalan Tuhan, tapi saudara dan saya terus berzina, mabok-mabokan, mencuri, ya, terus tiap hari melakukan dosa, kami tidak percaya saudara dan saya percaya Yesus dan mengikuti jalannya. Karena itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah kudus. Kita mentaati apa yang Dia perintahkan. Karena jelas-jelas pada ayat 24, aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Haleluya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Lakukan ini.
Jangan geser fokus hidup kekristenan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan sesudah itu, ayo lakukan apa yang Dia perintahkan. Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan, intim dengan Dia. Bahkan Tuhan mau supaya kita hidup kudus di hadapannya. Memang jalan ke sorga itu bukan hidup kudus. Jalan ke sorga itu Yesus. Jalan ke sorga tidak banyak. Jalan ke sorga cuma satu, yaitu Yesus. Tapi saya percaya, walaupun jalan ke sorga bukan hidup kudus, tapi Yesus. Orang yang percaya Yesus pasti hidup kudus. Karena buahnya. Haleluya. Kalau saudara bilang, oh jalan ke sorga bukan hidup kudus, kalau itu saya mau hidup dalam dosa terus. Saya percaya saudara tidak percaya Yesus, karena itu bukan buahnya. Karena Alkitab katakan, hasilkanlah buah seturut dengan pertobatan kita. Alkitab katakan barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup kudus. Ya, kalau kita ingin mengikuti jalan Tuhan. Haleluya. Itu tandanya bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Karena kita tidak akan pakai lagi tubuh kita berdosa, tapi kita pakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Kalau saudara dan saya berkata, saya sudah percaya Yesus, ya, tapi saudara pakai tubuh saudara untuk berdosa terus, saya tidak percaya saudara percaya pada Yesus. Karena saudara dan saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Seharusnya kita pakai tubuh kita hidup kudus bagi kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, mari kita lihat ayat yang ke-50. Dikatakan demikian. Iya, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Luar biasa. Mengikuti jalan Tuhan. Yang keempat, kita harus mau memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi orang yang mengikuti jalan Tuhan, gaya hidupnya itu berbeda. Ya, gaya hidupnya memuji, bermazmur, menyembah Tuhan. Hidupnya menjadi puji-pujian, menjadi wangi-wangian yang menyukakan akan hati Tuhan. Contohnya Daud. Ya, haleluya. Contohnya siapa? Paulus. Dalam penjara mereka memuji-muji Tuhan. Kamu mau katakan, itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, memuji dan bermazmur, ya, kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Kalau ini yang kita kerjakan, kami percaya Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, Tuhan tahu siapa yang mengasihi Dia. Karena itu kalau kita ditegur Tuhan malam ini, mari kita bertobat, kembalilah pada jalan yang benar. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita mau mengerjakannya, Yesus akan dipermuliakan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini, mengikuti jalan Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang keempat, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Kami percaya kita semua diberkati. Praktikkanlah ini, lakukanlah ini, sehingga kekristenan kita tidak biasa-biasa.
Kita masih ada waktu sedikit, kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, bagi kita yang belum pernah mengundang Yesus dalam hidupnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat, nanti kami mau pandu saudara, asalkan saudara melakukannya dengan benar, saudara akan memperoleh anugerah keselamatan itu. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit dan berbeban berat. Yang ketiga, kita mau bersyafaat. Kita melakukan yang pertama, letakkan tanganmu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan. Saya menerima teguran Tuhan. Tuhan Yesus, saya persembahkan diri saya malam ini kepada Tuhan. Kasihanilah saya orang berdosa ini. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang lama. Terimalah saya Tuhan. Masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar Tuhan Yesus menjadi juru selamat, penguasa tunggal dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Bagi engkau yang sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Ginjalmu mungkin, taruh tanganmu satu. Ya. Paru-parumu atau jantungmu, taruh tanganmu satu. Jangan lakukan kalau kau tidak percaya. Tapi kalau kau percaya, malam ini malam mujizat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh dari Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara siaran dimanapun kami menyaksikannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit lenyaplah engkau dan tidak boleh kembali lagi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kalau saudara punya beban, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Mari letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Yesus jadi jawaban bagi kita. Ya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua belah tangan mereka di dada mereka. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Dia rubah jalan buntu menjadi pintu gerbang. Ada jalan keluar, penyelesaian buat kehidupanmu. Ku berdoa, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, dan awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Tuhan merubah padang gurun jadi Taman Eden dalam hidupmu. Dia buka mata air yang baru. Tetap ada rezeki, ada pertolongan dari Tuhan buat kehidupanmu. Aku berdoa hari-harimu dalam minggu-minggu ini, bulan ini menjadi hari-hari yang penuh berkat. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa, jauhkanlah negeri kami dari bencana alam. Bebaskanlah negeri kami dari virus corona, penyakit berbahaya. Biar yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit bahkan tidak ada. Kami berdoa buat Jakarta, dilindungi, dijagai, dilawat Tuhan, dijauhkan dari bencana, gempa bumi, tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kami minta dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang, ada kebangunan rohani, ada tuayan jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara, bukan jadi gemam. Jadikan jadi alatmu, ada suara kenabian yang keluar dari gereja. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan lindungi, Tuhan pakai. Keluarga mereka Tuhan lindungi, urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji namamu, besar kasih dan anugerahmu. Ya Tuhan kami,
Kami berdoa buat Panorama MGK, jadikan usaha mereka naik bukan turun. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dimanapun suara kami didengar, mereka yang menyaksikannya, kuatkan iman mereka, pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat daerah-daerah yang mengalami bencana, di luar negeri yang mengalami bencana, beberapa negara. Tuhan tolong. Kami berdoa, biar Tuhan campur tangan, biar melalui ini kami mau bertobat. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.